Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Kaulah
Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah murahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, mulia nama-Mu. Yesus, mulia nama-Mu. Yesus, mulia nama-Mu. Engkau baik, sangat baik. Oh, Engkau sangatlah baik. Oh, Engkau sangat baik, sungguh sangat baik. Terpujilah Engkau. Oh, haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau, Tuhan Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu
sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji namamu, sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah. Kasih ke pagi hari ini kembali Kau menyegarkan tubuh kami. Kau memberikan kekuatan untuk kami dapat bersekutu lagi pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Itu adalah sumber hidup kami. Adalah kekuatan, terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap kali kami bersekutu, setiap kali kami ada di tempat ini, kami boleh merasakan bagaimana Kau ada di sini dan Kau berikan kami harapan untuk kami dapat memandang wajah. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari silakan Tuhan. Kau kembali memenuhi kami dengan firman-Mu, mengajari kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi. Haleluya. Mari kita semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Shalom semua, selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Gak ada? Haleluya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita mulai dari sebetulnya sudah sampai di bawah sini ya. Jadi sisanya adalah perbuatan baik manusia dan penampilan saleh mereka. Jika manusia bisa hidup berdasarkan hal-hal itu, dia dianggap orang percaya yang baik. Ini maksudnya cara sampai di batas inilah orang-orang yang masih terus berjalan di dalam jalan kasih karunia ya. Jadi hanya orang-orang percaya semacam itu yang dapat masuk ke surga setelah meninggal. Maksudnya versinya ya. Tentu surga yang diimajinasikan ya. Yang artinya mereka telah diselamatkan. Namun, nah ini dia ya. Semasa hidup mereka sama sekali tidak mengerti jalan kehidupan.
Kalau tak mengerti jalan kehidupan, jadi nggak ngerti sebetulnya apa itu hidup yang kekal gitu. Karena kan tidak tahu. Jadi bayangannya ketika mati masuk surga dan neraka itu gitu. Tidak tahu gitu jalan kehidupan, jalan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Karena kan Tuhan itulah kehidupan gitu. Mana bisa kalau Tuhan itu gak bergerak, maka sebetulnya manusia itu gak bisa bergerak gitu. Jadi makanya dikatakan Tuhanlah sukacita kita, Tuhanlah damai sejahtera kita, Tuhanlah kekuatan kita. Kenapa dikatakan seperti itu, saudara? Karena memang Tuhan itulah sumber hidup kita. Kita ada, manusia ada karena pikirannya Dia gitu. Kan itu. Namun kan karena untuk membuat kehidupan itu menjadi nyata, maka dia mengizinkan iblis itu membentuk satu jadi Tuhan membuat iblis itu menjadi kontrasnya gitu ya, sampai Tuhan memilih. Ketika Dia memilih itu sebetulnya ya memang Dia memilih. Jadi di hadapan Tuhan kan tidak ada yang mati gitu. Ya. Jadi apa yang terjadi di sorga kan dikatakan itu apa yang ada di bumi ini manifestasi yang ada di alam roh gitu. Ketika dikatakan datanglah kerajaanmu gitu, di bumi seperti di sorga gitu. Jadi yang datang itu sebetulnya, jadi kalau dikatakan nanti Dia akan datang di awan-awan permai gitu kan, memerintah nanti katanya gitu. Kita kan memerintah bersama dengan Dia. Ya ini saudara. Jadi bagaimana orang-orang yang hidup sebelum kita? Siapa yang akan memerintah? Artinya siapa yang sebetulnya di atas segalanya? Yaitu Tuhan dan para orang yang mengikutinya dengan setia kan. Tapi bagaimana caranya pemerintahannya itu datang? Tuhan berkali-kali bicara, tidak seperti kerajaan dunia ini. Gitu. Jadi kalau dikatakan tidak mengerti jalan kehidupan itu saudara. Jadi ya memang gak ngerti gitu loh. Makanya sebatas lahir, tumbuh, sampai usia sekian, nikah, punya anak. Begitu saudara prosesnya. Lalu mati. Pas di ujung penghidupannya, dia mulai melihat dirinya betapa malangnya aku. Ada yang ditinggalkan istrinya duluan, ada yang ditinggalkan suaminya duluan, ada yang anak-anaknya, ada yang orang tuanya. Pada akhirnya mereka sendirian. Ya. Tadinya mungkin dipuja-puja, sekarang ditinggalkan. Wah, itu sangat tersisa. Bagaimana lagi? Ya nggak mungkin orang terus mengikuti Dia kan? Karena kekuasaan sudah diambil dari Dia. Itulah malangnya orang yang hidup di dunia. Jadi sebetulnya mati. Makanya dikatakan mereka tidak mengerti jalan kehidupan.
Paling sebatas oleh karena jalanmu tak terselami, paling masalah di penghidupan saja. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengertinya di situ. Namun bagaimana sebetulnya Tuhan itu sebagai jalan, kebenaran dan hidup? Nggak pernah ngerti. Teori tahu, teori pintar, tetapi prakteknya tidak pernah mengetahui jalan kehidupan itu. Nah, saudara, itulah sebetulnya yang membuat persekutuan kita ini berbeda gitu. Minimalnya saudara, minimalnya kita itu mengecap sedikit daripada kehidupan yang akan datang. Kita bukan lagi nunggu mati baru masuk surga gitu. Karena surga sudah datang di sini. Gak mungkin saudara doa Tuhan Yesus gak dijawab. Datanglah kerajaan, manalah mungkin itu tidak terjawab saudara. Sama seperti janji Tuhan kepada orang Israel tentang Mesias. Apakah ketidakpercayaan mereka menghalangi Tuhan Yesus itu datang pertama kali? Tidak kan? Tapi bagi mereka yang mencari kebenaran, yang merindukan Tuhan, seperti Simeon, seperti Hana, mereka berjumpa dengan Mesias itu kan, walaupun dia belum memulai pekerjaannya kan. Sama saudara. Ketika sekarang ini saudara, semua orang terus menyatakan, Tuhan datanglah, datanglah. Oh sudah Tuhan sudah mau datang, sudah makin cepat ini katanya. Padahal saudara, Tuhan sudah datang. Begitu mereka mendengarkan itu, itu sesat. Kapanlah mereka akan menerima kedatangannya? Kapan akan mereka diselamatkan? Karena kan Tuhan berjanji Dia akan bawa kita gitu. Kapan nah nunggu mati gitu. Oke, lihat. Mereka sekedar melakukan dosa dan mengakui dosa. Terus begitu dalam siklus yang terus menerus, berputar tanpa jalan untuk mengubah watak mereka. Seperti itulah keadaan manusia di zaman kasih karunia. Iya. Bahkan ada yang ketika disingkapkan gitu ya. Karena orang tahu rahasianya. Wah, rela demi nama baiknya, nama besar pendetanya, rela menyewa mungkin pengacara yang bukan orang Kristen gitu. Karena orang dekatnya mungkin tahu tentang rahasianya gitu. Itu gak bisa ditolong saudara. Dia sadar dia salah. Seperti Saul kan. Sudah tahu berkali-kali Daud itu datang. Tapi terus berusaha membunuh Daud itu kan. Nah kira-kira seperti itulah saudara keadaan. Sampai nanti mati. Sampai terus nanti. Sampai pada akhirnya saudara. Orang mengakses Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat firman. Mungkin setelah hantaman, mungkin sampai 10 kali lahir kembali gitu ya. Barulah mungkin sampai pada satu saat lalu dia berkata, jangan-jangan ini benar. Iya. Tetapi bagi mereka, bagi saudara yang mendengarkan Tuhan, kita kan tetap kalau dikatakan
Kita manusia rusak. Kalau dikatakan manusia, kita kan nggak berbeda dengan semua manusia itu. Kita manusia. Nah, jadi semua orang dipanggilnya. Iya. Siapa saja yang mendengarkan firman ini, mereka dipanggil. Semua dulu, semua yang pernah ada di sini, mereka dipanggil. Karena semua kita tidak sadar bagaimana proses terjadinya Tuhan datang di antara kita. Ya kan? Semua kita yang ada di sini kan, yang bicara ini pun mana sadar dia. Awalnya gitu. Dan kalaupun sadar, Tuhan sudah meninggalkan dia. Sama kan? Kita menjalankan kehidupan kita seperti biasa. Iya. Tuhan datang pagi-pagi. Nanti saat dalam persekutuan dia datang lagi. Dia berbicara. Puji Tuhan. Dia tidak menyembunyikan dirinya lagi kan? Janganlah setiap pagi, saudara. Kalau bukan karena Tuhan yang berikan kita kekuatan, atau kalau bukan Tuhan yang berbicara kepada kita, bagaimanalah kita bisa menjalani setiap hari, saudara? Kan kita boleh merasakan ketenangan dalam persekutuan ini, kebahagiaan dalam persekutuan ini. Ya, lihat. Jadi itulah zaman keadaan manusia di zaman kasih karunia. Jadi berputar tanpa jalan untuk mengubah watak mereka. Teruslah begitu. Apakah manusia sudah menerima keselamatan yang lengkap? Tidak. Karena itu, setelah tahap itu selesai, masih ada pekerjaan penghakiman dan penghajaran. Sama, bahkan ini lebih penting daripada pekerjaan penebusan. Justru kan klimaksnya di sini. Kalau manusia itu tidak diselamatkan, apa gunanya penebusan itu? Kalau toh menjadikan lebih parah, saudara. Iya. Wah, ketika itu, saudara, kalau sudah misalnya berbicara mengenai misalnya firmannya itu, kalau dibilang masalah kekudusannya tingkat tinggi, mempelai, saudara. Oh, di mana-mana, saudara. Oh, mereka bisa meninggalkan apapun. Tapi ketika mengetahui keadaan di dalamnya, bahkan orangnya yang mengajarkan yang sangat dielulukan sampai ke luar negeri gitu, seperti itulah keadaannya. Sungguh menggambarkan kebalikan daripada mempelai itu. Tapi mereka bisa saja loh terus membicarakan itu. Misalnya kalau diundang di negara-negara lain gitu, mereka semangat membicarakannya. Tapi itulah keadaannya. Jadi saudara, pekerjaan penghakiman dan penghajaran ini, makanya kalau dikatakan lebih penting gitu kan. Tadinya mungkin kita pikir, oh kayak apalah hebatnya gitu. Kita kan selalu bandingkan sama seperti orang-orang Yahudi dulu. Apa sih kelebihanmu dari Musa, kan gitu. Apa kelebihanmu dari Abraham, katanya. Kami keturunan Abraham. Seandainya kamu keturunan Abraham, kamu akan datang kepada aku, bukan seperti sekarang mau membunuh aku. Lalu mereka bilang, siapa yang membunuh kamu? Dasar gila, katanya. Kayak gitu loh mereka. Padahal itu terus terang. Apakah yang dikatakan Tuhan Yesus bukan kebenaran? Kebenaran. Memang seperti itu kan keadaannya kan. Selalu mereka mencari jalan untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi Yesus justru berjalan dari tengah-tengah mereka. Sampai ketika dia bilang, Tuhan, Bapa,
permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Wah. Jadi kalau dikatakan permuliakanlah anakmu, wow, itu benar-benar satu satu perkataan. Gimana ya? Itu mengguncangkan alam semesta itu, saudara. Kita aja yang nggak mengerti, saudara. Karena kita selama ini kan hanya belajar dari interpretasi. Padahal saudara, mana ada interpretasi yang satu. Lain gereja, lain merek, lain interpretasi mereka. Ya, kalaupun ada satu secara umum gitu kan. Tapi tidak mengerti jalan kehidupan. Apa maksudnya ketika Yesus mengatakan itu, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Perkataan itu menggoncangkan gitu. Itu satu doa yang sangat dalam sekali, saudara. Itu sampai menyentuh ke lubuk hatinya Bapa. Kira-kira kayak gitu loh, saudara. Karena anaknya itu telah mencapai tingkat kedewasaan yang sempurna. Iya. Sebetulnya ketika mulai dibaptis saja, saudara, wow, itu sebetulnya sudah satu hal yang luar biasa. Bayangkan kita, Tuhan yang kudus itu dijadikan menjadi dosa, saudara. Ya kan? Kan apa yang dikatakan Tuhan itu kan langsung jadi. Kan kalau dikatakan diberikannya anak yang tunggal. Contoh yang memberikan anak yang tunggal itu kan ada kan. Yaitu Abraham. Kalau kita mau mengetahui perasaannya Tuhan itu, ya itulah gambarannya gitu loh. Lalu kita apa? Gambarannya kepada kita. Ketika kita itu, ketika misalnya harta kita dirampas, ketika kita mengalami ketidakadilan, iya. Gimana perasaanmu ketika engkau direndahkan? Itu loh, itu sedikit sekali kan. Makanya kan Tuhan bilang, sudah, aku mengatur segala sesuatu. Apapun yang kamu hadapi, jalanilah. Sementara dunia mengajarkan apa, saudara? Kamu harus belajar supaya nanti kamu mendapatkan pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik. Ketika ada ancaman, pengurangan, ketika ada ancaman kekurangan lapangan pekerjaan, gitu. Nanti gimana ya? Selalu seperti itu, saudara. Butuh waktu yang lama, saudara. Membuat kita benar-benar menerima Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Dan tapi sekarang ini, saudara, sedikit demi sedikit pekerjaan Tuhan itu dinyatakan, saudara. Sedikit demi sedikit. Jadi tahap ini akan menyucikan manusia melalui firman. Sehingga manusia akan memiliki jalan untuk mereka ikuti. Ya. Tahap ini tidak akan berbuah atau bermakna jika dilanjutkan dengan pengusiran roh-roh jahat. Karena
Sifat manusia yang berdosa tidak bisa diusir, dan manusia hanya akan sekedar berhenti pada pengampunan dosa mereka, menangis. Hanya berhenti sampai di situ. Melalui korban penghapus dosa, manusia telah diampuni dosa-dosanya. Karena pekerjaan penyaliban telah berakhir dan Tuhan telah mengalahkan iblis, apalagi. Namun watak manusia yang rusak tetap ada dalam dirinya, dan manusia masih tetap dapat berbuat dosa dan melawan Tuhan. Itu kenyataan. Terbukti kok. Tadinya ketika hidupnya pas-pasan, ketika pendeta itu jemaatnya sedikit, gak punya gereja, nyewa mungkin, atau di liar mungkin gitu kan. Kalau kita dulu dari hotel ke hotel, kadang-kadang besok sudah ibadah, ada pemberitahuan dari hotel tidak bisa dipakai untuk besok, sudah kemana-mana. Tapi bagaimana antusiasnya, sangat detail sekali, saudara. Tapi setelah itu berubah menjadi profesional gitu. Makin pintar, makin cantik topengnya, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Nah, jadi watak jahatnya itu tak berubah gitu. Kenapa tak berubah? Ya karena memang masih ada tahap pekerjaan berikutnya gitu. Jadi apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang sudah Tuhan rancangkan, ya memang harus terjadi. Sama seperti Yudas kan gitu. Ketika ditetapkan katanya. Kan itu kan. Kan ceritanya sudah dibuat di awal. Dan yang mendapatkan nubuatan itu emang siapa? Kan Daud. Bagi dia nyanyi, bahkan orang yang terdekat denganku, itulah yang ini. Kan itu terjadi di masa depan. Kan dikatakan Daud berkenan di hati Tuhan. Kenapa disebut? Dia jadi juga kenapa Mesias itu disebut anak Daud. Mau bagaimanapun saudara, kalau itu sudah diucapkan, itu jadi. Makanya Tuhan kasih apa? Tuhan kayak shock terapi pikiran mereka. Jadi kenapalah si Daud itu bilang, memanggil dia itu tuanku katanya. Kalau dia anaknya, kenapalah dia dipanggil tuanku gitu. Jadi sebetulnya Tuhan itu sedang men-trigger. Makanya cara Tuhan mengajar itu berbeda sekali. Makanya sekarang ini pun saudara, ketika kita mulai melihat jejak Tuhan ini saudara, cara Tuhan itu mengajarkan juga berbeda kan. Coba lihat saudara. Dari mana aja saudara ketika kita bicara, ketika saya bicara itu, bisa saja saudara kita itu mendapatkan, iya ya, gitu. Coba saudara pikir-pikir. Iya ya. Ketika kita mendengarkan orang lain sekalipun saudara, entah siapapun dia, mungkin mereka pun masih dari golongan kasih karunia gitu, kita masih bisa melihat Tuhan gitu. Jadi Tuhan belum mendapatkan umat manusia. Itulah mengapa pada tahap pekerjaan ini Tuhan menggunakan firman-Nya untuk menyingkapkan watak manusia yang rusak, menyebabkan dirinya menjalani hidup menurut jalan yang benar.
Apa jalan yang benar? Ya jalan Tuhan. Maka jalanmu bukan jalanku, dan jalanku bukan jalanmu. Berarti kan kita mesti menyangkali jalan kita kan, ambisi kita kan. Di sini saudara kita ketahui kenapa dikatakan bahwa Paulus itu dikatakan dia dianggap sebagai pemberontak. Dia masih menjalankan spiritnya antikris gitu. Karena apa saudara? Jadi hasratnya dia itu saudara, itu sangat kuat sekali. Dia ingin barteran saudara. Kalau aku sungguh-sungguh, pasti aku akan mendapatkan mahkota kehidupan. Apakah Tuhan Yesus seperti itu ketika dia mau disalibkan? Enggak. Dia ditinggalkan oleh bapaknya malah. Tetapi, dia tidak menggerutu kepada bapaknya kan. Kenapa engkau meninggalkan aku, Bapak? Itu bukan pemberontakan. Dan Tuhan memalingkan wajahnya. Di tengah kesendiriannya, saudara. Apa yang dia lakukan? Kepadamu kuserahkan nyawa. Itu saudara. Ya. Tahap ini lebih bermakna dan lebih berbuah dibandingkan tahap sebelumnya. Karena sekarang firmanlah yang secara langsung membekali hidup manusia. Jadi bukan lagi Tuhan yang di sorga itu. Karena Tuhan yang di sorga itu apa? Sebetulnya itu kayak abstrak gitu. Makanya semua orang memanggil Tuhan tapi tetap melakukan kejahatan. Mengakui Tuhan tapi pada kenyataannya memungkiri keberadaannya yang nyata. Iya, dari mulut mereka mengucapkan firman yang kalau saudara dengar bergetar orang mendengarkan. Bergetar mungkin. Berarti apakah takut akan Tuhan tidak ada di dalam mereka? Ya nggak ada lah. Bahkan lebih parah kan, membohongi jemaatnya kan. Iya. Mereka memakai firman untuk memeras jemaatnya kan. Kayak gitu. Itulah keadaannya, itulah kerusakannya yang sangat fatal. Oleh karena itu, jadi ini adalah tahap pekerjaan yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, inkarnasi pada akhir zaman telah menyempurnakan arti penting dari inkarnasi Tuhan dan sepenuhnya menggenapi rencana pengelolaan Tuhan bagi keselamatan manusia. Namun kalau saudara dengarkan saya berbicara, ya, saudara dengarkan gitu. Kalau misalnya dijelaskan seperti ini, lalu saudara, siapalah Tuhan yang berinkarnasi ini? Kan itu kan sesuatu yang sulit. Sementara kan dia kan harus disembunyikan. Lagian kan Tuhan tidak meninggikan manusia. Makanya ketika orang Yahudi merasa Yesus itu sedang meninggikan dirinya di atas Allah, sedang menyamakan dirinya di atas Allah. Ketika mereka bertanya, jadi
Siapakah yang kita sembah? Siapakah Allah kita? Jadi mereka sedang menguji. Mereka curiga gitu. Yesus ini mengaku-ngaku ini dirinya. Yesus ngomong apa? Dengarkan orang Israel, katanya. Allah kita itu Esa. Dia menyebutkan nama Tuhan. Allah kita itu Esa. Kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Mana hukum yang terutama? Itu hukum yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Di dalam itu sudah tercakup semua hukum Taurat. Itulah intinya. Di situlah saudara mereka itu, ketika mereka mau mencari-cari kesalahan Tuhan, ya bisa. Tapi karena memang penyaliban itu harus terjadi, ya emang harus terjadi gitu. Karena itu kan pekerjaan yang harus digenapi. Lihat ya, rencana pengolahan Tuhan bagi keselamatan manusia. Cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh dan identitas roh. Karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati oleh manusia. Nggak bisa, hangus. Karena Tuhan sudah mengatakan, nggak bisa, manusia nggak bisa. Harus roh, baru bisa. Nah, itu pekerjaan yang kemarin. Tapi bagaimana kita bisa mengetahuinya? Orang kita manusia. Jalannya memang manusia adalah manusia. Tuhan adalah Tuhan. Roh adalah roh. Daging adalah daging. Kan gitu. Berarti saudara, dia harus turun sekali lagi, berinkarnasi sekali lagi. Tapi apakah kita perlu takut kalau dia datang di dalam daging kita? Datang dalam daging itu sesederhana gini. Wahyu pasal berapa itu? 3 itu. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Iya. Ketika kita menerima kabar baik ini, lalu kita pun nantinya melalui hidup kita, orang itu harapan Tuhan. Orang itu bisa menjadi perwujudannya. Sehingga setiap orang yang memandang kita akan memandang Tuhan. Itu kebenaran. Itu nggak bisa kita sangkal gitu loh. Itu bukan nggak ada kesombongan di situ. Karena kan Tuhan suruh kita menerapkan firman. Macam mana? Tapi ingat, Tuhan tidak meninggikan manusia gitu loh. Tidak membuat supaya manusia itu disembah. Makanya Yohanes di Pulau Patmos itu sampai padahal yang didengar suara yang dulu katanya. Tapi ketika pada saat dia tersungkur, dia menyembah, ternyata yang disembahnya itu malaikat. Padahal sudah sekelas Yohanes, orang yang menyenderkan kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Kurang dekat apa lagi, saudara? Lihat situ ya. Jadi kalau sudah dengarkan secara perlahan bagaimana Tuhan menjelaskan dalam persekutuan kita ini. Jadi kayak gini loh saudara. Kayak memang benar kayak Tuhan yang datang di sana itu. Kayak memang datang di antara kita gitu. Tapi bukan datang secara roh.
datang di dalam daging gitu loh saudara. Jadi berkali-kali saudara saya menjelaskan ini saudara. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena itu sangat, kalau boleh dikatakan saudara, mungkin kalau orang yang ini mendengarkan, berani loh mereka. Iya. Karena gak apa saudara? Karena gak benar-benar duduk gitu. Masih ada ambisinya gitu. Jadi setiap kali saudara kalau saya bicara sama orang, sama mungkin yang dia mungkin ini ya sudah mulai ke arah itu gitu. Tapi kalau saya bilang, ayo baca firman ini gitu. Bacalah. Itu pas sudah sampai di situ sudah dialihkan pembicaraan gitu. Ketika kan mereka sering gitu kan pergi ke hamba-hamba Tuhan juga ini, saya bilang ketika mereka sudah sampai di taraf mau masuk lebih dalam, hei jangan masuk lebih dalam, kalian kena loh nanti, saya bilang. Sudah, kalau sudah sampai situ sudah cukup. Tuhan pun gak memaksa. Kalau tipe seperti itu gak lagi, gak bisa. Tuhan pun gak bisa menolong pemuda yang kaya itu kan. Apa Tuhan pergi mendatangi ke rumahnya? Tidak kan. Jadi ya kalian sudah lihat kan. Saudara, disitulah saudara saya boleh merasakan gitu. Katanya mereka percaya sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan itu datang, mereka menolaknya. Kalau sudah sampai di situ saudara, sudah sia-sia lagi. Atau gimana ya Tuhan? Rasanya mau menyerah gitu. Tapi saudara, ketika melihat kembali bagaimana Tuhan itu tidak menghendaki satupun binasa saudara. Ayo Tuhan, silakan Tuhan. Gitu setiap hari saudara. Mau kemana pun dibawa sama Tuhan. Makanya nanti saudara sampai kita itu akan berkata kepada Tuhan, let's roll gitu. Ayo. Ayo Tuhan. Mari Bapa, permuliakanlah anak-Mu supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Oh, di situ saudara, disitulah menyatunya saudara. Kita yang sudah habis dihajarnya saudara. Makanya dikatakan jauh lebih berbuah kali ini gitu. Saudara bisa merasakannya. Iya. Saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan yang nyata setiap hari kan. Bukan hanya dalam persekutuan ini loh. Dalam kehidupan saudara sehari-hari kan. Apa saudara memungkiri kehadirannya kah? Apakah bisa mengatakan, enggak kok, enggak merasakan Tuhan. Manalah mungkin saudara. Mana mungkin. Suaranya itu terngiang-ngiang. Iya. Suara Tuhan, kehadiran Tuhan itu terngiang-ngiang gitu. Bukankah jalan keselamatan kita itu menjadi lebih nyata? Cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode roh. Nah, tadi ya. Jika dia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung dengan menggunakan perspektif roh, dengan menggunakan cara pandang roh, secara roh maksudnya gini. Manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Dan jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak mungkin menerima keselamatan ini. Saudara,
Kalau saudara ada dalam posisi saya ketika saya berbicara kepada saudara ini, oke lah, saudara, ketika saya dipilih ini kan saudara, kan semua kita ya harus sepakat saudara, ini masalah pilihan Tuhan. Orang sudah ditentukan, sebelum saya dilahirkan pun sudah ditentukan, macam mana mau bilang. Kalau saya membanggakan diri dengan itu saudara, terus memegang itu saudara, kan yang ada apa saudara? Iblis yang akan makan saya kan? Iblis yang akan jadi bapak saya kan? Karena saya akan meninggikan diri saya. Saya akan membiarkan diri saya dielu-elukan kan? Tapi Yesus apakah seperti itu? Tidak. Aku rendah hati. Belajarlah daripadaku. Jadi saudara, ketika dia mengatakan, saya boleh merasakan saudara, bagaimana dia harus menyatakan kebenaran, sementara dagingnya ini saudara, rasanya saudara kayak seperti iblis itu yang mencoba terus ingin mencobai Tuhan, mencari kesempatan yang baik untuk mencobai Tuhan itu saudara. Selalu mencari kesempatan yang baik. Apakah bisa? Tidak. Jadi kira-kira seperti itu ketika dia mengucapkan. Jadi lihat ya. Dan jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, lihat. Ketika dia ngomong itu, yang dia maksudkan itu dirinya loh, yang bicara ini. Dia yang bicara itu gitu loh. Makanya ketika orang mendengar sepintas, maka dia dikatakan sesat saudara. Tapi saudara, apa yang membuat dia bisa itu? Sama seperti, apa yang membuat dia bisa berani bicara terus? Orang Tuhan Yesus itu sendiri memang itu dulu dibilang sesat. Jadi kalau sudah di ranah itu saudara, itu kayak mereka itu. Kalau biasanya saudara masih nunggu. Kalau sudah sampai ke arah itu saudara, saya mulai lihat dialihkan dia. Takut kan? Takut jemaatmu pergi semua. Ayolah, nanti mulai dari anak-anak kayak saya bilang gitu. Kalau kamu punya banyak sekali pengalaman akan Tuhan ini, kau dengar ceritanya itu saudara, waduh, keren sekali. Saya percaya itu saudara. Tapi ketika saya bilang, kau tahu gak, itulah Tuhan yang datang itu. Kamu buka pintu hatimu, tapi Tuhan mau lanjut terus. Berani gak engkau menyerahkan dirimu? Iya. Jadi kadang saudara, orang takut mendengarkan saya bicara. Makanya kalau saya nggak di sana ya, di Batu Aji gitu ya. Ketika saya lihat, takut. Kok kamu takut sih? Apa sih? Tapi gimana pun saudara, ya mau nggak mau dengan cara yang lain, panggil sana, oke, siap. Ada, saya sharing sedikit. Tentu saya skip dulu untuk itu. Tapi saya tahu saudara, bahkan sekalipun kita tidak bicara, Tuhan itu tetap nyata saudara. Iya. Jadi karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh, mati katanya, kecuali Musa. Binatang pun katanya
Jadi bayangkanlah gimana waktu itu. Binatang itu berarti harus mengerti bahasanya. Bahasanya Musa. Ayo dibuat tali. Kalau ada ternak siapapun yang lewat di situ, mati kan. Pasti mati kan. Ya. Kecuali ketika Musa dikatakan, kan Musa dipilih. Jadi saudara, apa yang difirmankan Tuhan gitu, ketika diucapkan dia, itu dia sudah panjang, saudara, jauh ke depan dia melihatnya. Karena itu pasti jadi gitu. Semua yang difirmankan itu jadi gitu. Ketika dikatakan manusia itu rusak, ya udah itu manusia rusak. Kalau manusia ingin mencoba mengatakan, aku tidak. Sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak. Aku rela mati dengan engkau. Berarti kamu gak ngerti Petrus. Gak bertumbuh firmanku dalam kamu. Lihat ya. Nanti sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Tadi yang enggak kok. Kami tidak akan menyangkal engkau. Semua pun mereka mengatakan hal yang sama. Tapi begitu terjadi peristiwa itu, saudara, kocar kacir mereka lari. Karena memang pada waktu itu hanya dia. Makanya saudara, kita ini saudara sama ketika dipilihnya. Kita gak bisa paksa orang. Saya gak bisa paksa orang. Gitu ya. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya. Tahu ketika dia ngomong itu? Kalau saya boleh bayangkan ya bagaimana dia mengucapkan semua firman itu. Saya bisa bayangkan, saya bisa ngerti loh saudara. Ya mungkin karena saya dipilih untuk itulah. Supaya ya ini menyebar. Proses penyelamatan ini menyebar saudara. Iya. Jadi kayak terus saudara ketika berbicara ini. Itu tiba-tiba saja Roh Kudus itu kayak buat perisai-perisai. Maksudnya perisainya kayak gini. Dia ingatkan firman. Dia ingatkan firman. Iya. Kamu kan ciptaan. Iya. Kamu kan harus. Apa artinya kamu mengakui kedaulatan Tuhan? Berarti kan kamu harus sadar kamu ciptaan. Tiba-tiba saja saudara. Kalau kamu ciptaan, lihat pohon ara itu. Dia ditetapkan harus berbuah. Jadi pada waktu aku lewat dari situ dia tidak berbuah, aku lagi lapar. Lihat, kok aku bisa murka? Kenapa aku murka? Oh, yang sama kamu gak sampai seperti itulah. Tapi lihat itu langsung dikutuk gitu. Jangan lihat, orang itu kan heran gitu kan. Oh namanya belum gak musimnya. Iya, cuman aku lagi lapar. Kira-kira seperti itu sudah. Jadi kalau Tuhan sedang membesarkan pekerjaannya ini sudah. Siapa yang sudah ditetapkan kalau dia makhluk ciptaan? Dia harus memuliakan Tuhan. Jadi kalau dia dipercayakan harta, dia harus memuliakan Tuhan lewat hartanya itu. Iya. Makanya seperti yang saya katakan kemarin. Kalau pikir-pikir saudara, dengan rutin tiap bulan sampai 3,5 tahun, wow, mencapai 500 saudara, setengah M juga. Tapi itu gak ada apa-apanya. Kalau di pelayanan kita yang dulu saudara, seperti yang saya katakan, perpuluhan 1 orang 10 M pun ada. Apalagi pekerjaan Tuhan ini.
Iya. Kalau dikatakan pekerjaan ini lebih tinggi, ya kan? Jadi perhatikan ya prosesnya ya. Memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya. Dia sedang berbicara mengenai dirinya sendiri, sekaligus dia sedang berbicara mengenai dirinya Tuhan yang di sorga itu. Itu loh sudah. Aduh, memang bahasa ini sudah kalau tidak dianugerahkan gitu ya. Kalau kita tidak diberikan pengertian, kalau saya tidak diberikan pengertian, kalau saya tidak terus berjalan mengikuti kemana anak domba itu pergi, kalau saya tidak keluar gitu ya, nggak akan sampai di sini. Jadi sia-sia dulu pencarian saya akan Tuhan itu sia-sia. Sia-sia. Menunggu siapa, saudara? Yang terakhir yang saya tunggu itu adalah guru kita. Oleh ketika dia bilang dia imam besar. Iya, Tuhan lihat. Tuhan ngerti pencarian saya terus. Saya coba cari manusia. Dulu pernah saya bilang sama abang saya, ketika dia tanya itu kepada saya, apakah kamu sudah melihat Yesus di dalam aku, katanya, melalui diriku, katanya. Saya ingat itu pertama kali saya bertobat. Saya ingat waktu itu saya sudah melihat. Iya. Tapi Tuhan membuktikan, Tuhan menunjukkan. Kecewa saudara saya. Tapi saudara, kalau kamu terus dalam kekecewaanmu, kapan kamu akan melihat Tuhan itu? Lalu guru saya, guru kita, saudara. Lalu Tuhan kasih saya firman, hambaku Musa telah mati. Wah, enggak lah, enggak mungkin lah, mereka kan senior-senior. Lalu Tuhan bawa saya ke sana. Di situ benar-benar saya berbicara. Mereka semua takut, saudara. Iya. Tapi karena saya tahu saudara, kalau sudah kayak gitu, saudara, wah bahaya ini. Nanti mereka gak kuat. Baik, saya tinggal. Disitulah saudara pencariannya. Disitulah saudara Tuhan yang kamu cari itu datang mendadak. Ini saudara yang sedang kita alami ini, saudara. Tiap hari. Puji Tuhan saudara, kita tetap biasa dilindungi sama Tuhan. Saya bebas bicara sama saudara. Saudara juga diberikan pengertian, satu kesadaran, batasan-batasan tertentu gitu. Iya. Jadi hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan. Jadi bukan spektakulernya lagi. Kalau Yesus dulu kan spektakuler kan lahirnya kan. Tapi setelah itu kan normal sampai umur 29 tahun itu kan. Ketika dia mulai pelayanannya itu. Normal semua. Makanya mereka bilang, kami kenal siapa orang tuamu, katanya. Wah, kami tahu waktu bapakmu itu ngomong kayak gini. Ketika dia cerita juga sama kami, katanya. Enggak tahu lah. Gak ngerti juga aku. Kadang mau terceplos juga saudara dari mulutnya dia. Ya sehingga bapaknya itu saudara, Yusuf itu mati muda juga saudara. Iya. Kalau Maria bukan seorang yang benar-benar duduk di kaki Tuhan seperti dia gitu ya, dia memandang ketika apa yang dihidupi oleh Yesus, ketika perkataan Yesus kan tuh dikatakan dalam firman Tuhan, dia menyimpan dalam hatinya, merenungkannya. Apa maksudnya perkataan ini? Maka dia diberikan kesempatan hidup terus.
Jadi tentang orang ini saudara. Wah saudara, semua firman ini luar biasa. Tapi ketika saya perhatikan setiap hari kita berbicara gitu ya, bagaimana benar saudara Tuhan yang dia bilang itu. Ini sedang terus terang dia itu. Yang dia katakan itu firman-Nya. Dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya. Saya itu benar-benar mengerti perkataan itu saudara. Iya ya Tuhan. Karena kita mengalaminya. Tapi apakah saudara saya berani menyamakan diri saya? Tidak. Tetapi kalau saya katakan Tuhan yang di dalam dia sama dengan Tuhan yang ada di sini, satu hakikat katanya. Itu kebenaran. Tuhanlah kebenaran. Saya bukan kebenaran. Gitu. Makin bebas dia saudara. Disitulah saudara sikap kerendahan hati kita saudara. Ketika firman yang dia bilang tadi itu sekarang dimasukkan ke dalam kita. Jadi sebetulnya yang mengetok pintu kita itu adalah firman. Tapi bukan firman yang dulu, bukan firman yang basi. Bukan firman yang lama, bukan kata-kata kosong yang dulu. Bukan kata-kata sejarah. Tapi firman yang sekarang langsung keluar dari mulut Tuhan. Iya. Perkataan-perkataan yang mungkin yang sulit untuk kita dengarkan. Gak berani didengarkan. Itulah sebetulnya Tuhan yang sedang datang. Makanya saya perhatikan, ketika di situ ditolak ya. Kalau saya berbicara mengenai hal yang lain mungkin oke. Tapi ketika sampai di situ. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan datang gitu ya, konsekuensinya itu saudara. Hanya kadang-kadang dalam ibadah kan rasanya gimana gitu. Ketika saudara kita katakan Tuhan hadir di sini, tahu nggak? Walaupun saya itu ngantuk sekali, itu kadang-kadang saudara, ketika saya ngomong sama saudara, mata saya ini kayak mau nutup gitu. Kan faktor juga sakit gulanya juga kan. Faktor gulanya juga. Tapi tahukah saudara? Ketika kita benar mempersembahkan diri kita, apakah Tuhan biarkan saya dalam kelemahan saya? Tidak. Karena yang sedang dia lihat itu firman-Nya. Dia berani invest dalam hidup saya. Dan dia bertanggung jawab untuk itu. Gitu. Iya, karena keselamatan kita itu dari Tuhan. Dia terus melihat kedalaman hati kita. Dia terus melihat kedalaman hati saya. Semakin hari semakin tuluskah engkau berbicara? Iya gitu terus. Tiap hari. Kayak ketika saya bilang ketika ada kayak gini sudah. Ketika diambang rasanya nggak tahu ngomong apa gitu. Tapi justru di situ saudara saya merasakan justru dalam kelemahan mula kuasa aku sempurna bekerja. Ketika tadi malam tanpa terasa udah sampai jam berapa saya otak-atik laptop misalnya gitu kan supaya bisa dipakai gitu. Ketika saya mau tidur saya udah berat sekali. Ketika saya mau baca firman Tuhan, saya buka saya sudah nggak kuat, jadi saya sedih sekali rasanya. Aduh, Tuhan. Gak bisa aku baca satu bagian ya, padahal kita kan baru bersekutu gitu kan. Tapi biasanya karena sudah minimal saya mau baca 1 kalimat, 2 kalimat gitu ya. Nanti baru saya bisa tidur dengan nyenyak gitu. Jadi ketika sudah tidur jam 1 jam berapa gitu. Jadi ketika tadi bangun nggak bisa lagi, kita mau gimana, mau lama lagi nggak bisa lagi.
Jadi sambil kayak gini saya bicara sama saudara. Tapi saya boleh melihat saudara. Itu masih bisa fresh gitu. Freshnya dalam arti saudara, setiap perkataan itu tidak asal keluar. Iya, saya boleh merasakan kedalaman dari setiap perkataan itu. Saya boleh merasakan bagaimana Tuhan itu, Dia melihat saya, Dia melihat pikiran saya. Ketika Dia berbicara, ketika saya mengatakan sesuatu, ketika saya baca firman-Nya, ketika saya baru baca, lalu saya coba jelaskan sama saudara. Benar-benar melihat kehadiran Tuhan itu saudara. Ketika saya berbicara seperti tiba-tiba dari Tuhan, dalam hati saya kira-kira kayak gini. Inilah zaman kerajaan 1000 tahun. Kerajaan damai. Lihat cara kamu bicara. Damai. Setiap orang yang mendengarkan bisa mendengarkan dalam keadaan damai. Kata-kata yang keluar itu seperti sungai air kehidupan yang mengalir, saudara. Iya. Kita seperti menikmati, kita seperti ada di tepi aliran sungai itu, saudara. Kita seperti pohon yang ada di sana. Lalu kita bisa membayangkan pohon-pohon kita itu, saudara, berbuah. Dan orang-orang duduk di bawahnya, saudara. Menikmati buahnya kita. Iya, itu jelas rasanya, saudara. Pandangan saya. Disitulah saudara kita akan melihat masa depan kita, saudara. Iya. Itulah kehidupan kita. Itulah yang menyegarkan tubuh kita. Itulah yang menyembuhkan sakit penyakit kita, saudara. Baik, Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyatakan diri-Mu bagi kami lewat perkataan-perkataan-Mu. Kami bersyukur, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.